Halo, kembali lagi dengan saya Erik dari Simple FX ya. Kali ini saya akan membuat video market insight di episode 26 ya, yaitu pembahasan market untuk seminggu akan datang. Di sini ada beberapa pair ya, yaitu DXY atau dolar, Euro USD, Gold, Euro CHF, dan juga Australian Jepang Yen. Jadi ada 5 market yang saya akan bagikan ke teman-teman video market seminggu akan datang. Yang untuk pertama yaitu dari DXY ya, ataupun dolar. Nampak ini dari time frame weekly kemarin di sejak tanggal 17 Juli ada kenaikan ya. Kenaikan di mana di sini udah terbentuk low yang lebih rendah ya. Low ini lebih rendah dari low sebelumnya. Kemungkinan ini akan menjadi koreksi. Nah, nampak di sini ini adalah swing low high di daily. Ini adalah swing low high daily. Lalu di bawah adalah swing lower low daily. Low high daily. Lower low daily-nya. Kenapa? Trend daily-nya masih tren penurunan ya. Ini masih tren penurunan. Lalu saya pindah aja ke time frame daily ya. Di time frame daily nampak di sini area kenaikan ya. Rupanya udah mengisi imbalance di atas ini. Imbalance di sini udah terisi. Ya, imbalance yang di sini udah terisi atau udah ke fill. Nah, di atas ini lagi ada namanya equal high, di mana equal high itu high-nya sama ataupun simetris sama tinggi. Ini equal high. Kalau kita tarik menggunakan Fibonacci dari swing low high ke swing low low ya. Di sini ada masuk ke level 618 dengan 786. Nah, saat ini adalah zona supply terdekat ya. Lalu di atas sana juga ada zona supply di atas sini. Yaitu di harga sekitaran 10430 sekian. Artinya jika saat ini lagi tren kenaikan di time frame kecil ya, ini adalah koreksi di time frame besar untuk low high kemungkinan sebelum membuat swing low high baru sebelum melanjutkan tren penurunannya. Ini adalah sebentar. Oke. Ini adalah kalau harga naik kembali ke area supply nanti bisa cari peluang sell ya untuk beberapa market yang di belakangnya di depannya ada JPY USD. Nah, jika kalau harga ke breakout ya, maka ada potensi koreksi lebih dalam ataupun naik lebih tinggi karena kita mengingat di atas sana ada imbalance di weekly ya di atas sini. Nah, kalau perspektif saya masih tren penurunan untuk DXY-nya. Tergantung nanti market untuk DXY-nya develop di area supply ini gimana kalau ada reject bisa jadi penurunan. Nah, ini untuk DXY ataupun dolar perspektif ya. Jadi antara menguat dulu baru melemah bisa jadi. Lalu kita cek untuk market berikutnya untuk Euro USD ya. Ini versus dengan market di USD ya. Nah, ini euronya ini lagi kenaikan, tetapi harga kemarin tertahan di zona supply di weekly ya, yaitu di harga 1.1 sekian. Nah, lalu close candle weekly-nya ini nampak ada penurunan. Kemungkinan ini adalah swing low high di weekly ya, di daily maksudnya, di weekly ya. Ini low high, ini maksudnya high low. Maaf, ini high low, ini adalah high high. Selagi harga turun ya, kemungkinan bisa jadi koreksi membuat swing high low baru. Sebentar. Membuat swing high low baru sebelum adanya kembali kenaikan. Saya pindah aja ke time frame daily. Sebentar.
Nah, untuk di daily perspektif close candle hari Jumatnya lumayan bearish ya, di mana kemarin adanya penurunan ya, masih penurunan di TF rendah. Ya, ini di TF rendah ada penurunan, di sini ada imbalance. Kemungkinan masih ada potensi turun lebih dalam ataupun koreksi untuk di weekly-nya mau mengejar ke zona demand yang di harga 1.0 sekian. Lalu saya pindah aja ke time frame di H4 ya. Di time frame H4 sendiri, nah, di time frame H4 sendiri nampak ya equal high di sini terambil tertahan donanya supply di atas ini, lalu ada kembali penurunan. Artinya di time frame H4 tadi ataupun H4 ke H1 ya, ini masih penurunan. Artinya masih ada potensi ngejar ke swing low-low yang di sini. Artinya di sini di mana ya low ini lebih rendah dari low sebelumnya. Maka ada potensi turun lebih dalam sebelum adanya kembali kenaikan karena kita tahu di atas di bawah sini yang di harga 1.08 adalah zona demand-nya. Jadi kemungkinan masih ada penurunan tergantung nanti DXY-nya gimana. Lalu untuk di gold gimana? Untuk di XAU USD sebentar. Oke. Di XAU USD saat ini lagi tren penurunan ya di time frame H4 ya, di H4. Saya sebelumnya cek aja dulu di daily. Di daily nampak ya. Kemarin tertahan di 1982 lalu ada ngedrop. Tetapi close candle daily-nya tidak mampu nge-breakout zona demand di sini. Makanya saat ini kemungkinan bisa jadi akan sideways. Jika kalau DXY-nya melemah, otomatis untuk gold akan kembali naik. Tetapi kalau dolarnya menguat, otomatis untuk untuk gold-nya ini akan turun lebih dalam ataupun koreksi mengisi imbalan di bawah sini. Lalu saya pindah aja ke time frame H4 biar nampak lebih jelas. Bentar. Nah, untuk di time frame H4 sendiri trennya masih penurunan ya. Di mana di sini udah terbentuk low yang lebih rendah. Low ini lebih rendah dari low sebelumnya. Ini adalah zona demand di daily ya. Kemungkinan jika kalau ada koreksi, nampak ya di sini udah terbentuk low yang lebih rendah. Kemungkinan jika kalau ada koreksi bisa jadi kembali turun dulu, kembali ngebreak. Jika kalau mampu nge-breakout ya, maksudnya mampu nge-breakout low yang ini, maka ada potensi ngejar ke low yang paling rendah yaitu di 1902. Nah, tetapi kalau misalnya harga reject ya ataupun tertahan di zonanya di Mandi Daily ini kemungkinan bisa jadi akan terjadi kenaikan ya. Ini untuk di DXY, untuk di gold. Nah, lalu saya pindah ke market berikutnya untuk Euro CAF ataupun Crossfire ya. Sebentar. Untuk Euro CAF sendiri saya melihat ada yang menarik ya. Nah, kita tahu untuk Euro CAF daily-nya lagi penurunan ya. Ini lagi penurunan. Lalu saya cek di time frame H4 ya, di time ini daily-nya ya. Kemungkinan ini adalah zona low sebelumnya yang di harga 0.94 sekian. Kemungkinan bisa jadi akan penurunan sampai ke bawah sini. Nah, untuk di time frame H4 sendiri dan juga otomatis di time frame H1 ya. Nah, saat ini lagi ada penurunan. Artinya low ini ada terbentuk low yang lebih rendah. Low ini lebih rendah daripada low sebelumnya. Sebentar. Nah, harga saat ini lagi koreksi ya ataupun pullback. Sebentar. Harga lagi koreksi, ada kenaikan ya di sini ada kenaikan. Nah, di sini harga udah kembali tertahan di zonanya supply. Lalu di atas sana juga ada karena di sini adalah swing low high. Nampak kalau kita tarik, saya tarik menggunakan Fibonacci dari swing low high ke swing low low, harga tertahan di golden ratio ya, yaitu bertepatan di zonanya supply di atas ini yang di harga 0.64 sekian. Nah, di sini kalau saya perhatiin,
Ini ada namanya equal high ya. Ini ada namanya equal high yang seperti tadi yang di indeksnya dolar ya. Nah, kemungkinan bisa jadi di sini udah adanya equal high. Di sini adalah zona demand di time frame H1. Kemungkinan bisa jadi kembali naik ya, kembali naik untuk di equal high ini, sweep equal high ya. Jika kalau ada potensi sweep equal high, lalu bisa cari peluang sell entry posisi short ya ataupun sell dengan target sampai ke low yang di sini duluan ya, ataupun mau ke swing trade-nya yaitu di low daily. Saya coba markingkan di low daily-nya yaitu di mana? Yaitu di sini. Ini untuk swing trade-nya. Jadi karena saat ini udah harga terlalu rendah ya ataupun dekat low daily, kemungkinan target yang paling objektif ya, paling rasional masih di harga paling dekat tersini yaitu di harga 0,95 sekian. Ini untuk Euro CHF. Lalu market berikutnya ini di request dari Pak Aidil yaitu Australian Jepang Yen cross pair ya. Nah, untuk Australian Jepang Yen kita cek dari weekly ya. Kita tahu perspektifnya beberapa kali saya bahas tentang market Jepang Yen cross pair ya. Jepang Yen-nya sendiri lagi namanya melemah. Lalu di time frame weekly ini Australian Jepang Yen masih tren kenaikan. Artinya ini adalah swing high. Nampak ya, di sini ada gerakan impulsif yang lumayan dominan ya, bullish. Lalu nge-breakout swing high yang di sini. Ini kemungkinan bisa jadi turun koreksi sedikit dulu sebelum melanjutkan kenaikannya mengejar high di atas sini. Lalu saya pindah ke time frame daily gimana? Untuk di daily, saat ini di time frame H4 ke bawah ya. Kalau daily weekly-nya masih naik. Ya, ini H4 ke bawahnya masih ada penurunan. Artinya di sini udah terbentuk high yang baru. High ini lebih tinggi daripada high sebelumnya yang ke breakout yang di sini. Nampak ya, ini adalah high sebelumnya yang terbreakout. Artinya di sini adalah, sebentar saya coba cari dulu. Nampak di sini breakout ya. Nah, kemungkinan ini adalah zonanya demand. Di sini juga ada zona demand. Nanti kemungkinan bisa jadi koreksi lebih dalam dulu. Sebelumnya ada kenaikan. Ya, karena berhubung di H4, H1-nya lagi penurunan ya. Ini kemungkinan masih penurunan. Bisa jadi nanti cari peluang buy target ke swing high yang di daily ya, yaitu di harga 97685. Oke, sebentar. Saya hapus dulu yang di sini. Lalu saya pindah ke time frame H4 ya. Makanya tadi saya bilang di time frame H4 sendiri ataupun H4 ke H1 ya. Ini saat ini lagi penurunan. Lagi penurunan artinya mau koreksi untuk di daily-nya. Kenapa? Karena di sini nampak ya membuat low yang lebih rendah ya. Di sini adalah membuat low yang lebih rendah. Lalu kemarin penurunan, lalu ada kembali naik tertahan di zona supply di sini ya. Lalu harga kembali turun. Saat ini nampak ya ada kenaikan lagi memfill imbalance di sini. Lalu tertahan di zona supply di sini. Kemungkinan bisa jadi harga akan koreksi dulu di sini kalau di time frame rendah ya. Kemungkinan mau koreksi lebih tinggi lalu mengetes zona supply di sini ataupun di sini ada terbentuk equal high ya. Di sini ada terbentuk equal high. Nah, jadi teman-teman kalau di video saya yang sebelumnya tentang manipulasi market ya, saya coba tunjukin. Ini adalah channel YouTube saya di Simply FX ya. Jadi bagi teman-teman juga jika kalau suka dengan konten saya tentang trading ini, bantu like dan juga share ya ke teman-teman. Dan juga jangan lupa subscribe Session itu YouTube Simply analisa FX. teknikal. Sebentar, saya ada tunjukin tentang manipulasi market ya.
Nah, ini dia. Salah satu manipulasi market di sini saya ada membahas lebih detail tentang equal high dan juga equal low ya. Nah, di Australia dan Jepang yang saya perhatiin di sini ada equal high ya, yang mana high-nya sama tinggi. Di sini juga adanya zona supply ya. Kemungkinan bisa jadi harga akan naik turun dulu, koreksi lebih tinggi sebelum adanya penurunan. Tergantung nanti marketnya develop ataupun di bergerak di mana, baru nanti saya mau cari peluang sell untuk counter trend kembali ke zona demand di bawah sini. Oke. Oke, lalu di sini jika kalau ada penurunan berarti artinya koreksi untuk di time frame daily-nya ya, untuk di time frame daily-nya nanti bisa cari peluang buy untuk swing trade, yaitu target ke high di daily di harga 97.400-an atau yang di atas ini juga oke. Untuk stop loss disesuaikan aja. Nah, itu saja market insight episode 26. Di sini ada beberapa pair ya, dolar, euro USD, gold, euro CHF, dan juga Australian, Jepang Yen. Lalu jika kalau ada pertanyaan seputar trading, teman-teman boleh isi ya di kolom komentar ya. Nanti saya akan baca dan juga saya akan merespon komentar teman-teman. Oke, sekian aja video Market Insight saya yang di episode 26. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan juga jangan lupa subscribe YouTube saya ini. Semoga tradingan kita ini seminggu akan datang berjalan dengan lancar dan juga salam sukses.